Halo, kenalin nama aku Lena Calvin Mulyo. Hari ini aku bakal ngebawain tentang krisis ketahanan mental pada generasi Z. Kita akan belajar bagaimana memahami isi kepala remaja di era layar gawai. Pernah nggak sih kita mendengar bahwa generasi Z itu dilabeli sebagai strawberry generation, yang dimana kelihatannya keren di luarnya, tapi di dalamnya itu gampang sekali hancur karena tekanan. Padahal, faktanya, krisis mental di kalangan anak muda ini nyata dan bukan sekedar baper. Data menunjukkan 1 dari 3 remaja kita punya masalah kesehatan mental. Yuk kita bedah bareng-bareng mengapa ini bisa terjadi. Pertama, kita mengenal dulu apa itu generasi Z. Generasi Z merupakan sekelompok populasi yang lahir dari 1996 sampai 2010 yang kelahirannya berbarengan dengan pesatnya pertumbuhan dari media digital. Makanya kita sering disebut sebagai digital natives. Nah, generasi Z ini memiliki perbedaan dari generasi sebelumnya. Kenapa? Karena pencarian jati dirinya berpindah arena dari dunia nyata berpindah ke dunia maya. Kedua, kita harus tahu dulu bagaimana otak kita bekerja, bagaimana biologi otak kita. Otak manusia punya pusat emosi atau amigdala dan pusat logika atau korteks prefrontal. Masalahnya, pada usia remaja, bagian otak emosi kita matang jauh lebih cepat dibandingkan otak logika kita. Nah, makanya wajar kalau Gen Z itu sering impulsif dan susah ngerem emosi, karena memang sistem rem di otak kita belum berfungsi secara maksimal. Kemudian, kita itu sekarang dalam kondisi yang baterai otak yang bocor karena stres kronis. Kenapa? Menurut ahli, otak manusia itu dirancang untuk merespon ancaman fisik sesaat, bukan stres digital yang tanpa henti. Tapi di era digital ini, otak kita terus dipaksa untuk menerima ribuan notifikasi dan informasi setiap hari. Ini bikin otak kita mengalami apa yang namanya sensory overload atau kelelahan sensorik. Kemudian yang kedua, dampak sistemik bagi tubuh kita. Nah, paparan layar HP yang menyala tanpa henti ngebuat tubuh kita merasa seolah-olah sedang dalam ancaman bahaya terus-terusan. Sistem hormon stres kita dipaksa kerja lembur tanpa istirahat. Istilah medisnya adalah allostatic load. Ujung-ujungnya, hormon stres kita malah jadi anjlok dan bikin tubuh kita lelah secara kronis. Yang ujung-ujungnya bikin kita gampang depresi, cemas, dan gangguan-gangguan mental yang lainnya. Selain badai yang ada di media sosial, ternyata ada juga badai di dunia nyata yang disebut sebagai polikrisis. Di luar layar HP, tekanan dunia nyata nggak kalah berat. Kita dihantam oleh namanya polikrisis, mulai dari ketidakpastian global, ketidakpastian ekonomi, tuntutan akademik. Hal ini semua yang membuat kita menjadi krisis ketahanan mental. Selain itu, sejak kecil juga kadang kita dibesarkan dengan cara yang salah, dengan pola asuh yang salah. Salah satu pola asuh ekstrim yang sering kita dengar mungkin adalah helikopter parenting atau lone wolf parenting, di mana kedua pola asuh ini membuat resiliensi kita itu menjadi sangat lemah. Bagaimana tidak, helikopter parenting itu merupakan pola asuh di mana pengawasan kehidupan anak itu terlalu ketat. Jadi orang tua kita mengawasi anak kita itu seperti helikopter di atas, memantau dari bawah supaya anak kita itu tidak salah. Lone wolf parenting, yaitu proaktif menyingkirkan semua rintangan agar anak itu tidak pernah gagal. Padahal, ini semua dapat menyebabkan kita kehilangan kesempatan untuk resiliensi, untuk melatih resiliensi dari diri kita. Nah, makanya kita disebut sebagai strawberry generation, cerdas dan melek teknologi namun rapuh saat dihantam masalah nyata. Karena dunia nyata terasa berat, banyak yang lari cari validasi ke dunia maya. Sayangnya, muncul tren ekstrim seperti look maxing, di mana orang rela mengubah fisiknya habis-habisan, bahkan sampai cara yang berbahaya, demi mendapatkan likes dan pengakuan algoritma. Ini sangat berisiko karena bisa memicu gangguan kebencian terhadap tubuh sendiri, atau dikenal sebagai body dysmorphic disorder. Atau yang kedua, fenomena self-diagnosing. Ada juga jebakan self-diagnosing atau mendiagnosis diri sendiri. Cuma gara-gara nonton video 15 detik di TikTok, kita tiba-tiba melabeli diri sendiri kena ADHD atau spektrum autisme. Perilaku mencari penyakit di internet atau cyberkondria ini malah bikin overthinking dan cemas berlebihan tanpa penanganan dokter yang benar. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa serius. Gangguan depresi mayor dan fobia sosial saat ini mendominasi masalah kesehatan mental generasi Z. Selain itu, ada juga gangguan kecemasan dari data yang tadi kita sebutkan.
Banyak dari kita yang lebih memilih sembunyi di balik interaksi layar dan menghindari kontak sosial di dunia nyata, yang justru malah menurunkan kemampuan adaptasi sosial kita. Gawai dan medsos akhirnya berubah menjadi candu. Kita menggunakan game atau medsos sebagai alat lari dari stres dunia nyata, atau sebagai eskapisme, dan langsung gelisah kalau nggak pegang HP. Kalau penggunaan internet sudah sampai merusak hubungan, sekolah, atau karir, itu sudah masuk ke level adiksi yang butuh bantuan. Nah, untuk solusinya, yang pertama, kita bukan memutus akses, kita memodifikasi kebiasaan, kemudian kita merestrukturisasi kognitif, dan kemudian ketiga, kita terapi reduksi dampak. Nah, itu kita sebut sebagai CBT-IA. Terus yang kedua, menerapkan kebersihan digital. Jadi, untuk menerapkan kebersihan digital, kita itu harus puasa layar. Salah satu contohnya adalah puasa layar. Kita mematikan gawai 1-2 jam sebelum tidur untuk menyelamatkan ritme melatonin. Kemudian yang kedua, kita bergerak aktif. Olahraga rutin itu membuang tumpukan hormon stres atau kortisol. Kemudian yang ketiga, nutrisi. Menjaga koneksi usus otak atau grand brain axis demi pikiran yang jernih. Ini adalah kita mencari kekuatan validasi di dunia nyata. Anak adalah peniru ulung. Mereka mengobservasi kebiasaan gawai orang tua. Jadi, jadilah jangkar. Kita ciptakan ruang curhat yang aman sepenuhnya tanpa penghakiman untuk anak-anak kita. Satu pelukan dan validasi nyata jauh lebih kuat menyembuhkan otak daripada likes dari algoritma media sosial. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga informasi yang saya berikan dapat membantu dan menambah wawasan dari teman-teman semua. Terima kasih, salam sehat.